Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 24 Juli 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Kita akan fokus pada penjelasan Yesus tentang perumpamaan penabur. Apa maknanya untuk kita? Mari kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam perikop Injil hari ini, Yesus menjelaskan arti perumpamaan tentang penabur dan benih yang jatuh di tanah. Hanya tanah subur yang menghasilkan panenan berlipat ganda. Tanah yang tidak subur, tanah yang berbatu-batu, tanah yang di semak duri, tidak menghasilkan panenan yang diharapkan. Bahkan biji yang tumbuh itu pun tidak bertahan dan mati. Apa maknanya dalam hidup kita, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan? Yang jelas, saudari-saudara, Allah menyampaikan sabda yang sama kepada semua orang, kepada kita semua. Namun tidak semua orang memiliki minat, tidak memiliki kemauan dan keterbukaan yang sama dalam menanggapi sabda itu. Itulah yang tergambar dalam macam-macam jenis tanah. Tanah berbatu, tanah di semak duri, di pinggir jalan, dan tanah yang subur. Panggilan untuk hidup dengan kualitas kebaikan dan kebenaran itu merupakan pengetahuan standar yang diajarkan di semua sekolah, di semua agama. Namun tidak semua pendengar memiliki kemauan, memiliki keterbukaan untuk mewujudkannya. Ada sebagian orang sekedar menjadikan sabda kebenaran sebagai sebuah pengetahuan saja, tanpa keinginan untuk menghidupi, menghayati pengetahuan itu. Ada sebagian yang penuh semangat menerima sabda Allah dan kebenarannya, tetapi gampang menyerah, mudah putus asa, kalah dengan situasi dan kondisi yang kurang mendukung. Sebagian yang lain penuh antusiasme, tetapi karena tekanan yang demikian besar membuatnya sulit untuk menghayati kebenaran itu secara leluasa. Akibatnya menjadi tidak berbuah. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam konteks inilah kita bisa memahami mengapa dalam gereja dengan rupa-rupa karakter umat, sabda yang sama ditaburkan, sabda yang sama diperdengarkan, tetapi hasilnya dalam penghayatan iman berbeda-beda. Rupa-rupanya saudari-saudara, itu semua tergantung dari bagaimana kita menyambut sabda yang ditaburkan. Apakah hati kita, hidup kita seperti tanah berbatu,
seperti semak duri, seperti tanah di pinggir jalan, ataukah menjadi tanah subur? Mari kita merenung dan merefleksikan masing-masing. Tidak semua dari kita, saudari-saudara, terlahir dalam keluarga, dalam lingkungan sosial yang baik, dalam hal beriman akan Allah. Tidak sedikit orang tua yang enggan bercerita tentang imannya, yang mau memberi kesaksian iman yang benar dalam hidup berkeluarga. Tidak sedikit lingkungan yang justru menciptakan dan menyediakan pergaulan yang tidak terpuji untuk anak dan remaja. Jika kita merupakan salah satu yang termasuk dalam korban keluarga atau lingkungan yang kurang baik, kita harus berani mengambil pilihan. Kita harus berani mengambil keputusan. Pertama, tentu kita tidak perlu mengadili keluarga dan lingkungan di mana kita berada, atau stasi, paroki di mana kita berada. Yang kedua, kita perlu meminta bantuan untuk mengelola ladang kehidupan kita agar menjadi ladang yang subur bagi sabda Allah, dan bantuan itu nyatanya kita bisa mendapatkannya di dalam dan melalui gereja. Hanya kalau kita tekun mempelajari iman kita, tekun untuk menghayatinya, maka kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Semoga saudari-saudara, kutipan firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk terus-menerus mengolah ladang hati kita supaya menjadi tempat yang baik, yang subur bagi tumbuhnya benih sabda yang Tuhan taburkan ke dalam hati kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena firman-Mu meneguhkan kami untuk menyadari bahwa Engkau menaburkan benih yang sama kepada hati kami semua. Namun situasi hati dan hidup kami masing-masing yang berbeda-beda menentukan hasil dari sabda-Mu itu. Kuatkanlah kami supaya kami boleh belajar untuk memastikan bahwa ladang hidup kami, ladang hati kami, layak sebagai tempat Engkau menaburkan benih, bertumbuh, dan pada akhirnya menghasilkan buah-buah yang baik. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.